Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa kabar? Senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam Cahaya Hati Indonesia yang pada hari ini disiarkan dari Masjid Jami Al-Mabrur, Dukuh Jamrud, Bekasi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ada di sini diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa senantiasa istiqomah. Tentunya pemirsa juga yang ada di rumah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap orang berhak mengutarakan pendapatnya. Bahkan setiap orang berhak melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Namun ingat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan selalu bersinggungan, selalu berhubungan dengan hak dan kewajiban orang lain. Banyak di antara kita yang saat ini tidak menyadari, semakin zaman semakin maju, justru orang semakin tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan sejatinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu jauh-jauh hari Islam sudah mengatur bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain dan berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jika kita melanggar sedikit saja, perbuatan yang kita lakukan secara tidak kita sadari akan merugikan orang lain. Itulah tema besar yang akan kita bahas, yang nanti insya Allah akan dibahas, diberikan tausiahnya oleh guru-guru kita, dengan tema besar yaitu menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan alhamdulillah kita akan dibersamai oleh guru-guru kita. Yang pertama ada Habib Nabil Al-Musawwa, kemudian Ustadz Azhari Nasution dan juga Syekh Fikri Thorik. Dan tentunya ada adik kecil kita, gadis kecil kita yang luar biasa, ada Kaila yang akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran bersama kita. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Anda saya ingatkan bergabung juga bisa di media sosial kami, di Twitter di @chi_inews dan juga Instagram di @cahayahati_inews untuk mengetahui informasi terupdate mengenai Cahaya Hati Indonesia. Langsung saja kita akan dengar tausiah yang pertama dari Habib Nabil Al-Musawwa dengan subtema pentingnya merajut ukhuwah Islamiyah. Namun sebelumnya adik kita Kaila akan membacakan surat Ali Imran ayat 103. Silahkan Kaila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن جاهد في سبيله إلى يوم القيامة. أما بعد, yang saya cintai kaum muslimin wal muslimah di masjid yang demikian indah ini, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas kajian-kajian ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengarkan ayat-ayat yang mulia dibacakan oleh Ananda Kaila. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau di dalam takwa kepada Allah dan kita semua juga, amin ya rabbal alamin. Tadi dikatakan, disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 103 tadi yang dibacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kalau kalian ingin berpegang teguh kepada tali agama Allah, itu pegang teguhlah tali agama Allah itu berjamaah, bersama-sama, dan jangan bercerai-berai. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu. Ini kalau kita yang mengerti tafsir daripada ayat Al-Qur'an, ulum Al-Qur'an, ilmu-ilmu Al-Qur'an, kita akan ngeri dengan ayat ini. Pertama, Allah menyebutkan wa'tasimu dengan bentuk fi'il amr. Kata para ulama, al-amru yadullu ala wajibin. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran, berarti hukumnya adalah wajib. Wajib apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, berjamaah, bersama-sama, itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena tadi menggunakan fi'il amr, gitu ya. Kalimat perintah. Kata Allah, aqimus shalah, dirikan salat, dengan bentuk fi'il amr, berarti mendirikan salat hukumnya wajib. Wa atuz zakah, keluarkan zakat, dalam bentuk kalimat perintah, mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Nah, begitupun ini wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, pegang teguhlah tali Allah itu bersama-sama, berjamaah. Masih kurang jelas juga setelah kalimat perintah ditambah lagi kalimatun nahi, wala tafarraqu. Kalau masih enggak paham juga kata Allah, jangan cerai-berai. Jangan pecah belah. Jangan kemudian saling menjelekkan satu dengan yang lain. La tafarraqu. Menunjukkan yang namanya pecah belah. Tafarruq itu hukumnya haram. Ya. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a dengan kalimat perintah la tafarraqu. Kemudian masih kurang jelas juga ditambah wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingat dulu itu ketika kamu belum paham Islam, ketika kamu masih jahiliyah, ketika kamu masih bodoh, ketika kamu belum tahu hukum-hukum Allah, kalian itu biasa pecah belah, ribut, berantem, ya, saling membanggakan satu dengan yang lain. Kemudian fa'allafa baina qulubikum. Allah Subhanahu wa taala yang menata hati kalian sehingga kemudian kalian tiba-tiba menjadi fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kamu dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Artinya ukhuwah Islamiyah, imaniyah itu adalah nikmat dari sisi Allah. Kalau ukhuwah
persatuan itu adalah nikmat dari Allah. Perpecahan artinya mafhum mukhalafahnya adalah adab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita dengan satu ayat ini aja sudah luar biasa. Kemudian masih kurang juga dilanjutkan ayat itu, wa kuntum ala syafa hufrah minan nar. Kalian ketika pecah belah itu, syafa itu bibir, hufrah itu jurang. Kalian itu sudah di bibir jurang neraka, hampir jatuh ke dalam neraka itu. Karena pecah belah, karena kemudian cerai-berai, karena saling berantem satu dengan yang lain. Kemudian fa'anqadahullahu minha. Maka Allah selamatkan kalian dari bibir jurang neraka itu. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ayat yang lebih lengkap dari ini tentang keutamaan kita untuk bersatu. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui kewajiban tentang bersatu padu, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan para ulama juga membagi yang namanya ukhuwah. Yang pertama paling rendah kata para ulama, ukhuwah itu disebut ukhuwah kauniyah. Yaitu saling mencintai, saling menghormati, saling memuliakan, saling menjaga dengan yang namanya alam semesta ini. Bib, kita sama alam semesta harus cinta. Iya harus. Sampai Allah menyebutkan di dalam surat Saba. Surat ke-34 ayat yang ke-10 kata Allah, wa ataina Dawuda minna fadla. Dan aku berikan kepada Nabi Daud satu keutamaan besar. Kata Allah, yaitu apa? Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair. Wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, bertasbihlah kalian semua bersama Nabiullah Daud alaihi salam. Masya Allah. Gunung-gunung, burung-burung itu bertasbih sama-sama dengan Nabi Daud alaihi salam. Artinya apa? Kita nggak boleh ngerusak alam ini. Hatta itu gunung, hatta itu burung, hatta itu air, hatta itu hutan, hatta itu tanah, hatta itu batu. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis pernah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, kata beliau, wa uhudun jabalin yuhibbunana wa nuhibbuh. Dalam satu hadis beliau katakan, gunung Uhud ini mereka mencintai kita. Dan kita pun mencintai gunung Uhud ini. Hadirin wal hadirat, kalau sama gunung aja kita mencintai. Rasul cinta sama gunung, gunungnya pun cinta sama Rasul. Bagaimana kita mau merusak alam ini? Ini yang paling rendah kata para ulama, yang disebut ukhuwah kauniyah terhadap alam semesta. Lalu yang kedua kata para ulama, tingkat di atas itu disebut al-ukhuwah al-basyariyah. Yaitu ukhuwah persaudaraan sesama manusia. Bib, kita sesama manusia harus saling menghormati, mencintai. Iya. Kata dia bukan Islam. Sepanjang dia tidak memerangi kaum muslimin, kita wajib berbuat baik sama mereka. Mana dalilnya, Bib? Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-13, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami sudah menciptakan kalian dari satu laki-laki dan satu perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beda bahasanya, beda bentuknya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hitam manis, ada yang sawo busuk. Macam-macam. Macam-macam. Ya, tapi tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala untuk lita'arafu, bukan untuk saling perang. Betul, Bu?
Ada nggak ayat yang nyuruh kita saling perang? Nih manusia beda. Lu orang Jawa, gue orang Sunda, ayo perang. Ya. Ada nggak yang begitu nyuruh, Bu? Nggak ada. Ya. Tapi kita harus saling menghormati. Ini terhadap sesama manusia. Disuruh ta'arafu, saling kenal mengenal, saling berbuat baik. Ya, walaupun dia bukan satu agama dengan kita, apalagi dengan yang satu agama. Hadirin wal hadirat, kalau misalnya kita lihat pada masa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta orang Yahudi dihormati sama beliau. Kenapa? Karena ada perjanjian dengan beliau. Jadi jangan kita nanti di Indonesia, Bib itu kafir. Kafir itu ada 3 tingkat di dalam fikih. Yang pertama kata para ulama yang disebut kafir harbi. Ini yang wajib diperangi, yang memerangi kaum muslimin. Ya. Kalau misalnya kafir itu dia memerangi kaum muslimin, dia kemudian mengintimidasi kaum muslimin, dia berusaha merusak agama kita, itu namanya kafir harbi. Yang kedua kata para ulama disebut kafir muahid. Kafir yang terikat perjanjian dengan kita. Sebagian ulama menyatakan di Indonesia ini sebagian besar adalah kafir muahid. Ada perjanjian harus dihormati. Ya. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga berbagai macam aturan di negara kita harus dihormati. Yang ketiga yang terakhir kata para ulama adalah disebut kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang baik sama umat Islam. Dia juga menghormati, dia tidak pernah ngusik kita, tidak pernah menjual agama kita, berbuat baik sama kita. Itu dhimmi. Barang siapa mengusik kafir dhimmi kata Rasul, sama dengan mengusik saya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam menghargai yang namanya kemanusiaan. Nanti tentang ukhuwah Islamiyah kita bahas pada sesi yang berikut. Baik, Habib dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada 2 di awal ini, yaitu ukhuwah kauniyah dan ukhuwah basyariyah. Begitu ya Habib ya? Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia dengan tema ukhuwah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wasallim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, tadi kita baru membahas panjang lebar tentang apa Bu? Masih ingat tadi? Ngetes Habib. Kalau nggak dites ngantuk Bu masalahnya. Yang pertama tadi al-ukhuwah al-kauniyah, ya. Jadi hubungan kita dengan alam semesta. Lalu yang kedua adalah al-ukhuwah al-basyariyah. Hubungan kita dengan sesama manusia. Nggak peduli agamanya apa. Nah yang sekarang yang ketiga yang paling tinggi, paling mulia. Dan juga paling dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namanya al-ukhuwah al-imaniyah atau al-ukhuwah al-islamiyah. Bicara ukhuwah Islamiyah, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat yang ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, sesungguhnya innamal mu'minuna, sesungguhnya yang namanya orang yang beriman, orang yang Islam, yang ada akidah di dalam hatinya, di dalam dirinya, itu bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang bersaudara siapa? Orang yang ada dalam hatinya ada iman. Kalau dia tidak bersaudara, ada iman enggak dalam hatinya? Kalau dia saling menjelekkan, ada iman enggak dalam hatinya? Itu dalam fikih namanya mafhum mukhalafah. Kalau dikatakan innama, itu lagi adatul hasar ya di dalam
Apa bahasa Arab dikatakan adatul hasar. Ini adalah apa namanya? Hanya yang disebut orang beriman itu adalah yang bersaudara. Masya Allah. Kalau kita kerjanya jelekin orang lain, ada iman nggak dalam hati kita? Imannya naqis, turun. Ya, sesuai dengan kadar cintanya terhadap sesama orang yang beriman. Bukan sesama saudara, Bu. Bukan sesama satu pengajian, bukan, tetapi sesama orang yang beriman, kata Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kurang jelas juga, fa aslihu baina akhawaykum. Perbaikilah hubungan di antara sesama saudara satu iman. Itu kalimat perintah. Artinya apa? Kalau ada beda pendapat dengan cara yang baik. Betul, Bu? Kalau misalnya ada orang beriman, bentar-bentar kerjanya memvonis. Itu bid'ah, itu ini, itu ini. Itu kira-kira ada iman gak dalam hatinya? Menyakiti orang yang beriman itu namanya. Ya, ulama dicaci maki misalnya. Ya, orang kayak begitu gak ada iman dalam hatinya. Orang beriman itu bersaudara, menghormati, mencintai. Kalau dia beda pendapat gimana caranya? Menurut yang saya tahu begini. Kalau Anda berbeda pendapat silahkan itu pendapat Anda. Tapi mari kita saling menghormati. Mari kita saling mencintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diperintah sama ayat Al-Quran. Bukan saling mencela. Hanya karena misalnya kunut subuh, saya kunut subuh, bid'ah itu, nggak boleh jadi imam. Ya, haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini terjadi di antara kita. Tolong kita jaga, jangan sampai yang seperti ini kemudian akhirnya memecah belah sesama kaum muslimin. Ingat, yang namanya ikhwatun itu adalah sesama iman. Bukan satu kelompok, bukan satu manhaj, bukan satu madhab, bukan. Ya, saya berikan satu contoh Bapak Ibu sekalian. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah mazhab beliau berkunut subuh. Betul apa enggak? Sini kunut subuh enggak? Kunut mau enggak silakan, saya berkunut subuh. Suatu ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkunjung ke daerahnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah adalah pimpinan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak berkunut subuh. Datang ke sana dengan murid-muridnya, kemudian ketika subuh hari disuruh beliau jadi imam. Lalu ketika beliau jadi imam, Imam Syafi'i tidak kunut subuh. Sahabat-sahabatnya yang ikut, imam kita nih nggak kunut subuh, nggak sujud sahwi, gimana ini? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau luar biasa. Kata beliau, ana ahtarimu li sahibi hadzal qabr. Saya menghormati penghuni kubur itu, yaitu Imam Abu Hanifah yang mazhabnya tidak kunut. Saya datang ke daerah beliau, ke masjid beliau, ke negara beliau. Saya datang ke sini, saya hormat sama beliau. Imam Hanafinya sudah wafat, masih dihormati luar biasa sama Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang begini hanya orang yang di dalam hatinya ada iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebaliknya, Al-Imam Ahmad ibni Hanbal. Kita tahu Imam Ahmad ibnu Hanbal adalah pimpinan mazhab Hambali. Imam Ahmad tidak kunut subuh. Sekali waktu beliau datang ke daerahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i udah meninggal. Sampai ke situ disuruh sholat, mimpin sholat subuh. Beliau kunut subuh. Kelompoknya bingung yang ikut sama beliau. Imam ini gimana kita ini enggak kunut subuh kok kunut? Jawaban Imam Ahmad juga sama mulianya, sama bersihnya, sama sucinya hatinya dengan Imam Syafi'i. Kata beliau, ana ahtarimu li sahibi hadzal qabr. Saya hormat, memuliakan, saya takzim sama penghuni kubur ini, yaitu Imam Syafi'i yang mazhabnya kunut subuh. Sekarang saya di tempat beliau, di daerah beliau, di negara beliau, saya hormati, saya kunut subuh. Walaupun mazhab saya tidak kunut subuh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau ini dilakukan oleh kita, jadi saling mencintai karena Allah enggak? Saling mencintai karena Allah enggak? Saling mencintai karena Allah enggak? Karena kecintaan kita kepada Rasul, para sahabat, para ulama, kita ikuti adab mereka. Walaupun sudah meninggal, itu ulama besar, pimpinan mazhab, ya. Masa kita mau mencela siapa kita, siapa mereka? Nggak ada artinya kita seujung kuku. Beraninya baru hafal berapa hadis. Oh ini nggak benar, ini bid'ah, ini segala macam. Misah masjid, tidak mengucap salam, tidak mau saling menikahkan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin wal hadirat, jangan kita seperti itu. Ukhuwah Islamiyah itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin tahu apa sih keutamanya ukhuwah Islamiyah? Bapak Ibu sekalian, di dalam satu hadis dikatakan, Bukhari wa Muslim sahih, muttafaqun alaih hadisnya. Kata Rasul SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti dinaungi sama Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah kata Rasul SAW, rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama alaih wa tafarraqa alaih. Mereka ketemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Seperti tadi Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Dan mereka saling mencintai karena Allah. Walaupun beda dalam mazhabnya, dalam manhajnya dan seterusnya. Tapi saling mencintai karena Allah. Dinaungi kita, mau nggak Bu dinaungi? Nanti dikatakan itu nanti matahari itu didekatkan sama kita sehingga kita itu keringatnya ada yang sampai mata kaki, sampai lutut, sampai ke perut, sampai ke hidungnya. Saat orang kepanasan gitu kita dinaungi sama Allah. Karena hati kita sofa, hati kita bersih, hati kita suci, nggak ada kebencian. Ya. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 kelompok orang yang kalau kita memiliki sifat itu hatinya diberikan manisnya iman. Ya. Salah satunya adalah kata baginda Rasul SAW, yuhibbul mar'i la yuhibbuhu illa lillah. Salah satu dari 3-nya itu adalah orang yang mencintai seseorang, ya, sesama mukmin, sesama muslim, itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dibilang saling mencintai bukan laki sama perempuan ya Bu. Habib suruh itu, berarti kita pacaran boleh? Bukan. Ya. Itu adalah seorang laki-laki mencintai saudaranya sesama laki-laki karena Allah. Dalam rangka untuk lillah. Ya, bukan untuk hal-hal yang lain. Perempuan dengan sesama perempuan karena Allah, bukan lesbi, bukan homo, ya. Nanti dibilang ini dalil lagi. La haula wala quwata illa billah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu kata para ulama, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, inna wujuhahum lanur wa innahum la'ala nur. Orang yang saling mencintai karena Allah itu nanti wajahnya bercahaya dan mereka di atas cahaya sehingga para nabi dan orang-orang yang mati syahid menginginkan derajat mereka. Nah, mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada dalam hati kita kebencian kecuali terhadap orang-orang yang melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibana, Habib Nabil Al-Musawwa, luar biasa. Satu poin yang bisa saya catat adalah ternyata kemampuan untuk melakukan ukhuwah, untuk menjaga persatuan, perdamaian sesama mukmin adalah kemampuan orang-orang yang beriman. Maka kesimpulannya, jika kita selama ini masih terus membenci sesama mukmin, membenci sesama orang-orang yang beriman, maka iman kita dipertanyakan. Kita akan kembali dengan Ustadz Azhari Nasution dengan subtema perpecahan karena perbandingan. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqih salatan daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, tema kita hari ini cukup menarik ini, luar biasa. Sudah banyak ilmu yang disampaikan oleh guru kita tadi, Habibana Al-Habib Nabil Al-Musawa, terkait pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Kenapa ukhuwah Islamiyah itu penting? Kenapa ukhuwah Islamiyah itu menjadi penting? Pemirsa, tahu nggak? Ketika Nabi SAW itu hijrah dari Mekah ke Yathrib atau Madinah, dan saat itu namanya masih Yathrib, hal pertama kali yang dilakukan Nabi SAW adalah apa yang disebut dengan al-ikha, mempersaudarakan kaum pendatang dengan kaum pribumi, kaum Ansor dan kaum Muhajirin saat itu. Bagaimana ukhuwah Islamiyah bisa tercipta saat itu? Kenapa ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena waktu itu Nabi menghadapi dua hal yang memang harus segera diselesaikan. Pertama, terjadinya kemiskinan dan pengangguran besar-besaran pasca hijrah, di mana kaum pendatang, para sahabat yang dari Mekah ini meninggalkan hartanya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan jabatannya, meninggalkan usahanya di Mekah demi mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu saja yang punya pekerjaan di Mekah, yang punya usaha di Mekah, yang punya kekayaan di Mekah, semuanya ditinggalkan untuk hijrah ke Madinah bersama Nabi. Yang kedua, Nabi menghadapi situasi sosial politik saat itu, di mana ada tokoh munafik Abdullah bin Ubay yang kemudian saat itu hampir saja dibaiat menjadi pemimpin definitif Madinah sebelum Nabi datang ke Madinah. Maka untuk menghadapi ini, Nabi mempersaudarakan antara orang-orang beriman pendatang dari Mekah dan orang-orang beriman pribumi yang ada di Madinah. Ukhuwah Islamiyah inilah pertama yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya setuju sekali tadi Habib Nabil sudah bacakan satu ayat, satu potongan ayat di dalam surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah. Apa artinya ibu-ibu? Sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Kata ikhwah ini diambil dari akar kata akhun. Akhun itu saudara. Jamaknya punya dua. Yang pertama ikhwah, yang kedua ikhwan. Apa beda ikhwah dengan ikhwan? Kenapa ayat itu menyebut ikhwah, bukan menyebut ikhwan? Ternyata dalam kitab-kitab mustalahat Al-Quran, misalnya Al-Asfahani memberi satu interpretasi, kalau ikhwan itu hubungan saudara tidak sedarah. Tapi kalau ikhwah itu hubungan saudara satu darah, satu genetik. Ibu punya adik, adik ibu saudara enggak? Itu disebut dengan ikhwah. Ibu sama saya saudara tidak? Kita sedarah tidak? Ini ikhwah atau ikhwan? Asalnya ikhwan.
Kalau pakai logika bahasa. Tapi tidak, Al-Quran menyebutnya ikhwah. Bagaikan saudara-saudara. Luar biasa. Makanya, perhatikan tadi perbedaannya. Kalau ikhwan bukan saudara sedarah. Tapi saudara satu organisasi, saudara satu visi, saudara satu tujuan, saudara seideologi. Ini masuk ke ranah ikhwan. Tapi kalau ikhwah ini saudara sedara. Makanya orang-orang yang mubadzir, yang berlaku tabdzir, boros tidak pada tempatnya, itu disebut apa? Innal mubadzirin. Dia sebagai apa? Ikhwan asyayatin. Ikhwannya setan. Ikhwan itu adalah saudara seideologinya setan. Karena dia bukan sedarah dengan setan, tapi karena perilakunya sama dengan setan, dia disebut sebagai saudara seideologi setan. Bahaya ini orang-orang yang mubazir itu. Tapi kita harusnya ini, ibu sama saya kan gak saudara nih, betul? Harusnya kita nih kan ikhwan disebutnya, bukan ikhwah. Tapi Al-Quran menyebut kita ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Apa makna tersirat dari ayat ini? Bahwa saudara yang hakiki itu bukanlah saudara sedara. Tapi jauh dari itu saudara yang paling hakiki adalah saudara seiman. Saudara seakidah. Saudara seagama. Masya Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia sekali hari ini karena kita membahas tentang ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa akhir-akhir ini kita melihat ukhuwah Islamiyah kita tercabik-cabik ini? Mari kita perhatikan satu ayat saat dimana Allah ingin menciptakan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Lalu kemudian malaikat bertanya dengan Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ada dua kekhawatiran malaikat saat itu ketika manusia hendak diciptakan di bumi ini. Apa dua kekhawatiran malaikat itu? Yang pertama, ya Allah, manusia yang hendak dijadikan khalifah nanti di bumi ditakutkan ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Mereka berlaku fasad. Fasad itu artinya berbuat keburukan. Berbuat yang tidak-tidak. Yang kedua, isfikud dima. Manusia yang engkau ciptakan nanti takutnya punya potensi untuk isfikud dima. Saling bertumpah darah. Hari ini kita bisa lihat bagaimana potret ukhuwah Islamiyah di bangsa ini. Ya, mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan. Tidak ada lagi yang rusuh, tidak ada yang saling mencibir satu sama lain. Yang ini menyebut yang sana ini, yang sana menyebut yang ini. Jangan. Jangan melakukan ini karena hal inilah yang ditakuti oleh malaikat saat Allah ingin ciptakan kita. Saling berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Isfikud dima. Karena satu dan dua lain hal kita bersikut-sikutan. Karena satu dan dua lain hal yang berbeda, kita merendahkan satu dengan yang lain. Jangan. Kita diciptakan bersaudara. Walau kita tidak bersaudara sedarah, tapi Al-Quran menegaskan persaudaraan kita layaknya persaudaraan sedara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu ukhuwah Islamiyah ini penting sekali. Penting sekali, tidak akan muncul satu kekuatan umat Islam kalau tidak ada ukhuwah Islamiyah. Makanya salah satu penyebab pertama mengapa rusaknya ukhuwah Islamiyah itu apa? Bully. Tahu bully, Bu? Merendahkan orang lain. Dan ini dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk kepada makhluk yang lain. Ketika Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjud idh amartuk?" Wahai iblis, mengapa kamu tidak mau sujud dengan Adam
Padahal aku telah perintahkan kamu sujud kepada Adam. Tapi iblis membuli Nabi Adam. Ana khairum min. Aku lebih bagus, lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sementara Adam diciptakan dari tanah. Lebih keren api daripada tanah. Ngapain api bersujud sama tanah? Tidak ada sejarahnya api di bawah tanah. Yang ada api di atas tanah. Ngapain api bertekuk lutut pada tanah? Saya tidak mau sujud. Dia bully Nabi Adam alaihissalam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhruj innaka minas saghirin." Tidak layak kamu berlaku sombong di surga wahai iblis. Karena itu keluar kamu dari surga ini dalam keadaan hina, dina dan durjana. Jadi orang yang sombong lalu melepaskan ukhuwah Islamiyah dengan saudaranya itu bisa menjadi sebab tidak diterima di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan lihat ini dalam satu ayat apa yang diwanti-wanti oleh Al-Quran agar ukhuwah Islamiyah kita ini tetap terjaga. Tidak tercabik-cabik. Ustadz, bagaimana mungkin saya satu saudara dengan dia? Kami ini memang sama-sama Islam, tapi kami beda mazhab. Tidak mungkin kami saudara. Saya tahlil, dia tidak tahlil. Saya kunut, dia tidak kunut. Saya tidak mau berukhuwah dengan dia. Salah. Apa nasihat dari Rashid Ridha, salah seorang cendekiawan yang terkenal di Mesir. Dia bilang, nata'awanu fima ittafaqna wa yu'dhiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Saling membantulah terkait sesuatu yang kita sepakati. Memakmurkan masjid, kita sepakat harus memakmurkan masjid. Tidak hanya membangun masjid. Kalau membangun masjid itu konotasinya fisik. Dan sekarang saya lihat masjid kita Masya Allah udah bagus banget. Kipas angin di mana-mana, mikrofonnya cakep, ya. Ada CCTV lagi. Tempat parkirnya luas. Secara fisik kita sudah membangun. Tapi kita harus sepakati tidak hanya sampai pada titik membangun, tapi memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu konotasinya bukan fisiknya, tapi ruh masjid itu. Bagaimana jamaahnya banyak, kajiannya aktif, bagaimana masjid tidak hanya kemudian buka seminggu sekali. Mau Jumat aja buka, kalau kagak Jumat tutup. Berarti tidak ada ruh dalam masjid itu. Maka sepakati apa yang menjadi kesepakatan kita. Dan saling maklumlah terkait apa yang kita beda. Dia kan tidak kunut, benar. Saya kunut, benar. Saling memaklumi, dua-duanya punya dalil. Itu nasihat dari salah seorang ulama. Baik, sekarang ibu-ibu mau gak dengar ayat Al-Quran? Mau? 1 huruf 10 pahala, insya Allah kita dapat banyak pahala. Saya ingin undang seorang hafizah cilik yang sudah mulai hafal Al-Quran sejak umur 7 tahun. Masya Allah. Dan dapat undangan haji dari Raja Saud karena hafalan Qurannya. Umurnya masih muda tapi sudah hafal 25 juz. Kita undang ya. Kaila silahkan ikut bersama Ustadz. Kaila apa kabar, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kaila umurnya berapa sih sekarang? 10 tahun. 10 tahun? Iya. Tapi sekarang sudah berapa juz? Sekarang 25 juz. Masya Allah sama kayak ibu-ibu ya. Yes, luar biasa. Kailah kita pengen dengar nih. Ini kan tema kita tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Ada nggak satu ayat dalam Al-Quran boleh nggak dibacakan sama kita? Bagaimana caranya agar kita tetap kompak, tidak saling bermusuhan. Apa nasihat Al-Quran? Bacakan satu ayat kepada kita semua. Boleh ya? Silakan. Aku baca surat Al-Hujurat. Boleh. Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 11. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya
Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah memiliki iman dalam hatinya. Al-Quran mengulang kata-kata ini sebanyak 88 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, frase kalimat ini disebut oleh para ulama tafsir sebagai nidaul mahbub, sebagai panggilan kasih sayang Allah kepada kita. Wahai kita yang telah memiliki iman. Bapak Ibu di sini sudah punya iman? Punya? Maka dengar ayat ini baik-baik, pemirsa dengar ayat ini baik-baik. Kita semua, apa sih nasihat Al-Quran untuk kita? Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa dengan orang-orang beriman? Kaila. La yaskharu qawmun min qawmin asa. Hei orang yang telah memiliki iman, jangan pernah engkau berlaku merendahkan satu orang, satu kelompok yang engkau merasa lebih hebat dari dirimu. Karena kemudian dia berbeda kasta, taraf ekonomi, status sosial. Jangan pernah lakukan itu. Pada zaman Nabi ini pernah terjadi ibu-ibu, pernah terjadi. Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Sahabat ini punya tubuh yang, mohon maaf saya pinjam kata-kata ini, kurus. Dan kebetulan karena tubuhnya yang kurus punya betis yang kecil. Ketika dia memanjat satu pohon, tersingkap gamis dari tubuhnya dan terlihat betisnya yang kecil. Lalu orang-orang katakan, hei Abdullah bin Mas'ud punya betis kecil sekali. Abdullah bin Mas'ud direndahkan dengan fisiknya yang seperti itu. Lalu kemudian diadukan permasalahan ini dengan Nabi. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Nabi SAW? Walladzi nafsi biyadih. Demi jiwaku yang berada di pada genggaman kekuasaan Allah. Aku bersumpah kata Nabi, Abdullah bin Mas'ud yang betisnya itu kurus, kecil, yang kamu hina, kamu rendahkan. Lahu ma fil mizan, athqal min Uhud. Betis itu kalau ditimbang di gunung Uhud, maka lebih banyak pahala betisnya Abdullah bin Mas'ud ketimbang beratnya gunung Uhud. Allahu Akbar. Karena itu jangan pernah rendahkan fisik orang lain. Jangan pernah rendahkan. Ini ketemu sama orang di rendah hidung lu pesek banget, ya Allah. Dia punya hidung pesek, ada hikmahnya. Nafasnya lebih irit. Punya hidung mancung diledekin. Jangan. Hidung mancung Masya Allah tarikan nafasnya kenceng. Semua fisik yang Allah ciptakan ada hikmahnya. Ini bapak-bapak juga ketemu istrinya di rumah. Pakai lipstik tebal banget warna merah. Mama kenapa sih itu lipstik tebal banget kayak biji mede. Oh jangan. Jangan rendahkan fisik kita orang lain. Jangan rendahkan fisik saudara kita. Ingat itu. Yang pertama. Yang kedua. Asa an yakunu khairan minhum. Perhatikan penjelasan Al-Quran. Jangan sesekali merendahkan orang. Kenapa? Karena alasannya boleh jadi orang yang kamu hina, orang yang kamu rendahkan, di sisi Allah dia lebih baik dari dirimu. Na'udzubillah min dzalik. Lanjutkan Kaila. Allah tegaskan kalau yang tadi perintahnya berlaku umum, sekarang dihususkan. Hai perempuan-perempuan, jangan kalian menghina perempuan yang lain. Perempuan itu kalian anggap lebih rendah dibandingmu. Kenapa Allah menyebut nisa di sini? Menyebut perempuan. Ini barangkali sindiran bahwa inilah tabiat perempuan. Tapi insya Allah ibu-ibu yang ada di sini semuanya soleha semuanya. Lanjutkan Kaila. Lakop yang jelek, julukan-julukan yang jelek kepada orang lain. Namanya Yusuf dipanggil Ucup. Syafruddin panggil Udin. Ya Allah, orang tuanya sudah kasih nama yang baik. Jangan. Wala tanabazu bil alqab. Jangan pernah memberi lakop yang jelek. Kaila. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa'ulaika humudz zalimun. Allah, sadaqallahul azim. Saya yakin dosa-dosa yang tadi diutarakan oleh Al-Quran pasti kita semua pernah melakukannya. Dan harapannya adalah semoga kita termasuk orang yang bertaubat dari dosa-dosa itu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan ukhuwah Islamiyah kita semakin kuat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Azhar Nasution dengan subtema perpecahan karena perbandingan. Satu hal yang bisa saya catat adalah bahwa ternyata bahaya memecah belah sesama orang yang beriman disetarakan
dengan iblis laknatullah alaih. Mudah-mudahan kita yang selama ini hobi membuli orang, hobi menyakiti perasaan orang, segera bertobat. Karena kita tidak mau dong disetarakan dengan iblis laknatullah. Terima kasih juga untuk Kaila atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Dan bersama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami masih akan kembali dengan tausiah dari Syekh Fikri Thorik dengan subtema Ukhuwah Islamiyah dengan saling menghargai. Tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia akan kembali untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Pintar ceramah semuanya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang memperkokoh persaudaraan dengan saling menghargai. Dengan saling menghargai. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diam aja, mesti salawat. Entong cing-cing wae. Hah? Jangan diam-diam aja kalau dengar nama Nabi, salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Bukan masuk dalam golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Kecil dan besar bisa jadi ketentuannya dari faktor U. Faktor U itu faktor apa? Usia. Jadi ada anak masih kecil, hormatin yang lebih tua. Yang tua, sayangi lebih kecil. Bisa jadi dari faktor ilmu. Bisa jadi dari faktor jabatan. Karyawan dengan atasan, atasan dengan bawahan. Jadi harus saling mencintai dan saling menghormati. Yang tua mencintai yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Kayak hubungan suami istri misalnya. Istri sama suami. Suami sayang sama istri. Istri hormat sama ibu-ibu. Begitu nggak di rumahnya? Ada nggak yang suka ngomel-ngomel sama suaminya? Mana dia? Kasih tahu orang itu. Nggak ada di sini ya. Ini wanita soleha semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitulah kita dicontohkan oleh para nabi-nabi, para anbiya, para nabi-nabi, para rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Saya ada kisah nih. Ada kisah nih. Ada kisah nih. Masih hidup? Bilang ya salam gitu. Ya salam. Ya salam. Itu nama Allah, Maha Penyelamat. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Kisahnya antara Nabi Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam dan Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Saya mau tanya sama ibu-ibu, sama bapak-bapak semua yang hadir. Kenal sama Nabi Yahya enggak? Takut ditanya ya, kenal di mana ya gitu? Udah enggak main begitu. Bilang aja kenal di Al-Quran. Kenal sama Nabi Yahya? Kenal. Kenal di mana? Al-Quran. Kenal sama Nabi Yahya? Kenal di mana? Surat berapa, ayat berapa? Panjang.
Masya Allah. Nabi Yahya itu putranya Nabi Zakaria. Beliau usianya lebih tua dibandingkan Nabi Isa. Usianya lebih tua dibandingkan Nabi Isa. Sekitar ada yang bilang riwayat 3 bulan lebih tua. Wallahu a'lam bissawab. Sama-sama Nabi, sama-sama utusan Allah, ketemu di salah satu tempat. Ketika itu Nabi Isa bilang begini, Ya Nabi Allah Yahya, istaghfirli. Wahai Nabi Yahya, doakan agar ana diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat para nabi. Tidak maksiat kepada Allah, tapi tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari akhlak seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau kita dosanya banyak enggak? Kalau kita dosanya banyak enggak? Mana dia? Nah itu dia, karena enggak kelihatan suka lupa. Bukan lagi lupa, lupa. Kalau lupa mending, kalau udah lupa gimana? Nggak ingat sama sekali. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita semua. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis, pemirsa yang menyaksikan acara ini, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Isa, wahai Yahya istaghfirli, doakan agar aku diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi Yahya? La, bal anta istaghfirli, anta afdal minni. Semestinya engkau wahai Nabi Isa, engkau yang mendoakan supaya aku diampuni oleh Allah, karena engkau lebih mulia dariku. Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu tanpa ayah. Diutusnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan berita kepada As-Sayyidah Maryam. Engkau yang semestinya istighfarkan aku, engkau lebih mulia dariku. Enak gak kita dengarnya? Nabi sama Nabi saling menghormati, saling menghargai, saling kasih sayang. Antum yang semestinya istighfarkan ana. Apa kata Nabi Isa? La, bal anta afdal minni. Kamu lebih mulia dariku wahai Nabi Yahya. Ketika aku lahir, aku katakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat untukku, selamat untukku, kata Nabi Isa ketika aku lahir. Aku sendiri yang ucapkan itu. Selamat untukku, hari aku dilahirkan, hari aku wafat, hari aku bangkit di yaumul kiamah nanti. Tapi apa ketika engkau lahir wahai Nabi Yahya, Allah langsung yang mengucapkan selamat kepadamu. Wassalamun alaih yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamat buat Yahya, hari Yahya dilahirkan, hari Yahya wafat, dan hari Yahya bangkit. Anta afdal minni, wahai Nabi Yahya. Akhirnya keduanya bertambah saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bisa saling menghargai kalau satu dengan yang lain tidak merasa wow, tidak merasa hebat, tidak merasa punya sesuatu. Ana abdun. Kita harus katakan sama diri kita, ana abdullah. Saya adalah hamba Allah yang penuh dengan dosa, kurang akan ilmu. Sehingga orang-orang seperti inilah yang bisa saling menghargai sesama. Betul? Ada kisah lagi, ya salam. Sebelum dengar kisah saya katakan ya salam. Sebelum dengar kisah katakan ya salam. Kurang semangat, angkat kedua tangannya, katakan ya salam. Alhamdulillah, insya Allah semua yang hadir utang-utangnya lunas. Punya utang semua. Diam-diam, Masya Allah. Insya Allah lunas, insya Allah. Banyakin aja zikir ya salam, ya salam, ya salam.
Ya. Kalimat ya salam tidak boleh digunakan untuk acara maksiat. Setuju? Tidak boleh. Bolehnya untuk acara-acara yang baik seperti pengajian ya salam. Ya. Ada kisah lagi, kenal sama Al-Imam Syafi'i? Kenal sama Al-Imam Syafi'i? Ya kenal lah. Beliau adalah seorang imam mujtahid. Dan kaum muslimin di Indonesia banyak mengikuti madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa nama asli Imam Syafi'i? Siapa nama asli Imam Syafi'i? Ada yang tahu nggak? Nama aslinya adalah, ucapin setelah saya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, beliau punya murid. Salah satu muridnya menjadi imam mujtahid juga. Namanya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Lihat nih, suatu ketika Imam Syafi'i lagi duduk dengan murid-muridnya. Bayangkan ya, suatu ketika Al-Imam Syafi'i lagi duduk dengan murid-muridnya. Yang hadir salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nih dengarkan. Dengarkan baik-baik. Sekalipun umat Islam ada yang madhabnya Imam Syafi'i, ada yang madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, ada yang madhabnya Imam Malik, tetap kita harus menjaga persaudaraan dan persatuan kita. Paham? Karena antar ulama saling menghargai, saling menyayangi. Dengarkan. Imam Syafi'i bilang begini. Uhibbus salihina walastu minhum. La'alli an anala bihim asy-syafa'ah. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Ya salam. Ini ibu-ibu kayaknya paham semua nih, nunduk-nunduk begini, luar biasa. Boleh. Masya Allah, apa kata Imam Syafi'i? Ini syairnya luar biasa. Uhibbus salihina, aku ini cinta dengan orang soleh. Aku ini cinta dengan orang soleh, orang baik, orang yang bertakwa kepada Allah. Walastu minhum, sekalipun aku merasa aku bukan bagian dari orang soleh itu. Ya Allah. Sekelas Imam Syafi'i. Padahal beliau adalah orang soleh. Beliau hatam Quran setiap hari sekali. Kalau bulan suci Ramadan 2 kali hatam Quran. Kita berapa hari hatam Quran? Sebulan sekali hatam gak? Hah? Kalau film hatam gak? Masya Allah, luar biasa. Imam Syafi'i mengatakan walastu minhum, ini tawadu. Semestinya, seharusnya, dan memang kita tahu beliau ini orang saleh. Tapi beliau katakan walastu minhum, aku bukan bagian dari orang saleh. Aku hanya muhibbin, aku hanya pecinta orang saleh. La'alli an anala bihim asy-syafa'ah. Semoga cintaku dengan orang saleh itu menjadikan aku bersama mereka mendapatkan pertolongan di akhirat. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Dan aku benci para pelaku maksiat sekalipun aku sama dengan mereka. Masya Allah, tabarakallah, radhiyallahu anhu Al-Imam Syafi'i. Tapi apa kata muridnya Imam Ahmad bin Hanbal? Dengarkan baik-baik. Ya salam. Katakan ya salam. Apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau sebagai murid mengakui akan kesalehan Imam Syafi'i. Beliau katakan, tuhibbus salihina wa anta minhum. Kamu cinta orang saleh dan kamu bagian dari orang saleh itu. Kamu cinta orang saleh dan kamu bagian dari orang saleh itu. La'allahum ayyanalu bika syafa'ah. Semoga mereka yang dicintai oleh engkau wahai Imam Syafi'i bersamamu mendapatkan syafaat. Wa takrahu man tijaratuhul ma'asi hamakallah min tilkal bida'ah. Kau benci para pelaku maksiat,
Allah menjagamu dari segala perbuatan kemaksiatan. Maka Imam Syafi'i mengatakan Allahumma amin. Inilah sifat saling menghargai. Di saat seseorang tidak merasa dia sesuatu, dia merasa dia adalah orang yang penuh kekurangan ini. Yang satu mengatakan tidak, kamu orang baik, kamu. Inilah contoh dari para ulama kita. Apa yang terjadi saat sekarang? Tidak sedikit orang-orang yang menyombongkan ilmunya, menyombongkan hartanya, menyombongkan kedudukannya dan lain-lain sebagainya. Sehingga ini yang sulit menjadikan orang itu saling bersaudara. Mulai sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, suami istri lagi di rumah saling ngerendah karena Allah. Betul nggak? Ya Allah, istriku kalau bukan karena kamu istriku, ayah nggak bisa istiqomah kayak begini. Kata istrinya, ya Allah kalau bukan karena ayah, jadi suamiku, nggak ada yang ngingetin saya untuk jadi wanita yang cinta Al-Quran. Ya salam, ya salam, asik nggak? Jangan dibalik, nyesel aneh kawin sama ente. Ya Allah, ada nggak yang suka begitu? Ada nggak yang suka begitu? Mana dia orangnya? Nggak ada di sini. Udah pulang, udah nggak ada. Ya salam, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah jaga persatuan kita saling menghargai. Jangan mencela siapapun. Karena bahaya orang mencela itu. Celaan itu akan terdapat pada dirinya. Ingat itu. Mencela orang, celaan itu akan terdapat pada dirinya sendiri. Na'udzubillahi min. Jazakallah khairan kathiran kepada Syekh Fikri Thorik. Satu yang saya simpulkan adalah ternyata ukhuwah Islamiyah itu bisa terancam. Kita mengancam ukhuwah Islamiyah karena munculnya kesombongan. Betul Ya, begitu betul, Syekh. betul. Munculnya kesombongan. Mudah-mudahan kita dilindungi dari Allah dari sifat-sifat sombong sekecil apapun. Kami akan segera kembali sesaat lagi tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di segmen akhir dalam Cahaya Hati Indonesia dengan tema besar ukhuwah Islamiyah. Guru-guru kita sudah memberikan banyak sekali ilmu, banyak sekali tausiah kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang mengutamakan ukhuwah Islamiyah, mengutamakan persaudaraan sesama muslim apapun golongannya, siapapun kita. Karena sejatinya hanya orang-orang berimanlah yang bisa menjaga dan memelihara ukhuwah Islamiyah. Terima kasih sekali lagi kepada Habib Nabil Al-Musawwa, Ustadz Azhari Nasution, Syekh Fikri Thorik dan juga Nur Syafwa Syakila yang sudah memberikan warna dalam Cahaya Hati Indonesia kali ini. Kita berdoa senantiasa agar program ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa menjadi orang-orang yang di akhir hayat kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita tutup acara kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum berpisah kita akan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Habib Nabil Al-Musawwa. Akhir kata saya Iqbal Faiz dan seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala kita, terutama hati kita. Jangan sampai ada kesombongan, jangan sampai ada penyakit di dalam hati kita saat tangan kita menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا دائما أبدا يا الله يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah ya Rabbana ya Tuhan kami, berikan kepada kami kesucian di dalam hati,
kerendahan hati kami. Jangan jadikan kami menjadi orang yang sombong ya Allah, merasa lebih baik dari saudara kami sesama muslim. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkan kedegilan dari dalam hati kami. Karena Rasul-Mu bersabda, tidak akan masuk syurga, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Enggak akan bisa masuk ke dalam syurga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari kesombongan. Ya Allah, kami berikan kepada kami kecintaan kepada saudara kami sesama mukmin. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkan hati kami dari hal-hal yang tidak baik, dari suudzon, dari merasa lebih dari yang lain, dari mencela orang lain, dari menzalimi orang lain, dari merasa lebih takwa, lebih alim, lebih baik dari saudara kami sesama muslim. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami juga kecintaan terhadap semua manusia. Semua manusia adalah ciptaan-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kami untuk mendakwahi mereka ke dalam cahaya Islam ya Allah. Jangan jadikan hati kami merasa benci kepada sesama manusia. Berikan kami kekuatan mendakwahi mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami juga kecintaan kepada seluruh makhluk-Mu ya Allah. Kepada tanah, kepada gunung-gunung, kepada tanaman, kepada binatang, kepada segala sesuatu. Jangan jadikan kami orang yang merusak terhadap alam semesta ini ya Allah. Ya Allah, semua perbuatan kami akan kami tanggung jawabi nanti di yaumil qiyamah. Berikan kepada kami kekuatan untuk senantiasa istiqamah di jalan-Mu dan di dalam sunnah Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allah